wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Retno Martanti, Enda Lestari SEMSI, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, kami di sini akan mempresentasikan hasil penjualan usaha kami yang bernama Lumpikat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida dengan NPM 092. Saya Hananut Mediana dengan NPM 031. Saya Aurelia Galo Itama dengan NPM 052. Saya Meliani Anggelita dengan NPM 077. Saya Arvina Duyani dengan NPM 097. Di sini ada profil usaha. Usaha itu Lumpikat atau lumpia ayam pedas nikmat. Bentuk usahanya adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bidang usahanya itu adalah bidang usaha kuliner, makanan ringan atau cemilan. Nah, produk yang kami hasilkan itu ada lumpia ayam pedas dan lumpia bolognese yang tersedia dalam dua bentuk, yaitu siap saji dan juga frozen. Lalu target pasar kami yaitu masyarakat umum dan konsumen yang pecinta pedas di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Lalu media promosi dan penjualan itu kami memanfaatkan media komunikasi digital untuk promosi dan pemasaran langsung kepada konsumen. Lalu di sini ada visi dan misi dari usaha kami. Visinya itu menjadikan usaha kuliner lumpia ayam pedas yang dikenal luas di Kota Bogor sebagai cemilan pedas berkualitas, higienis, dan terjangkau dengan cita rasa yang konsisten dan pelayanan cepat dalam 1 tahun pertama operasional. Lalu misinya di situ yang pertama menghasilkan lumpia ayam pedas dengan bahan baku yang segar, halal, dan berkualitas. Yang kedua itu menyajikan varian tingkat kepedasan yang sesuai dengan selera konsumen. Lalu yang ketiga itu ada menjaga konsistensi rasa, kebersihan, dan kualitas produk setiap harinya. Lalu yang keempat ini memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk promosi dan juga penjualan. Lalu yang kelima ini membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan juga harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir di sini mencapai stabilitas penjualan dan keuntungan dalam 1 tahun pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada SWOT analyze. Di sini yang pertama ada strengths. Produk ini punya kelebihan karena praktis, simple, dan pedasnya banyak yang suka. Lalu ada biaya produksinya masih terjangkau dan dapat dikontrol. Lalu produksinya bisa disesuaikan sesuai dengan jumlah pesanan dan bisa terdapat 2 pilihan, yaitu dimakan langsung dan frozen. Lalu ada weakness, karena ini mudah dibuat jadi mudah untuk ditiru orang lain. Lalu usaha ini juga cukup bergantung pada biaya pasar cabai dan ayam. Dan karena ini produk digoreng jadi mudah untuk alot ya, jadi tidak bisa lama. Lalu ada opportunities. Jadi masih banyak orang yang menyukai pedas. Jadi lumpia ini masih dapat masuk pasar. Lalu minat terhadap jajanan UMKM juga masih tinggi. Lalu sekarang dengan adanya media sosial jadi mudah untuk memasarkan agar pasarnya lebih luas. Selain itu banyak peluang untuk mengembangkan varian rasa. Lalu ada treats, tantangannya itu pesaing lumpia di pasaran itu cukup banyak dan harga produksi juga tidak stabil naik turun. Lalu ada selera konsumen yang cepat berubah. Lalu ada strategi bisnisnya, yaitu menyediakan rasa yang praktis dan pedas dan mudah dikonsumsi. Lalu menetapkan harga terjangkau dengan tetap menjaga kualitas dan proses produksi agar produk dapat bersaing di pasar. Lalu ada memanfaatkan sosial media untuk menjaga pasaran yang lebih luas. Lalu mengembangkan varian rasa, tingkat kepedasan, dan inovasi untuk menjaga minat pembeli. Selanjutnya ada KPI. Di sini berdasarkan perspektif keuangan. Yang pertama ada return on investment atau ROI. Di sini target kita itu lebih besar dari 50% per tahun. Namun realisasinya kurang lebih 57,8%. Modal 500.000 menghasilkan laba sekitar kurang lebih 289.000, yang menunjukkan tingkat pengembalian modal yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Yang kedua, margin keuntungan. Targetnya itu 15 sampai 25%, realisasinya itu kurang lebih 22%. Margin keuntungan tercapai sesuai target, didukung oleh pengendalian biaya bahan baku dan efisiensi proses produksi. Yang ketiga adalah laba bersih. Targetnya itu berada pada 250.000 sampai 400.000. Realisasinya kurang lebih 289.000. Laba bersih berada dalam rentang target, mencerminkan kinerja operasional yang stabil dan pengelolaan biaya yang cukup efektif.
Dan yang terakhir, arus kas operasi targetnya itu kas positif, realisasinya positif. Usaha mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas operasional tanpa mengalami defisit sehingga mendukung keberlangsungan usaha. Next. Selanjutnya di sini ada berdasarkan perspektif pelanggan. Yang pertama, tingkat atensi pelanggan, yaitu targetnya itu lebih besar dari 55%, realisasinya kurang lebih 60%. Pelatihan dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan praktik langsung untuk meningkatkan keterampilan produksi dan pelayanan. Yang kedua, skor kepuasan pelanggan atau CSAT, targetnya itu 4 dari 5, realisasinya itu 4,3. Nah, pelanggan puas terhadap rasa produk, harga, dan pelayanan. Selanjutnya, ada Net Promoter Score atau NPS, targetnya positif, realisasinya juga positif, yang artinya pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada orang lain. Dan yang terakhir di sini ada pangsa pasar lokal, targetnya naik kurang lebih 10% dan realisasinya itu naik kurang lebih 8%. Artinya terjadi peningkatan penjualan di area sekitar melalui promosi digital. Selanjutnya, ada perspektif berdasarkan proses internal. Yang pertama, waktu siklus produksinya, targetnya itu kurang dari 1 jam per batch, realisasinya itu kurang lebih 55 menit. Proses produksi berjalan efisien dan lebih cepat dari target. Yang kedua, ada tingkat cacat produk, targetnya itu kurang dari 8%, realisasinya itu kurang lebih 5%. Nah, yang artinya pengendalian kualitas berjalan baik sehingga produk layak terjaga. Yang ketiga, ada efisiensi operasional, targetnya stabil atau menurun namun realisasinya stabil, yang artinya biaya dan waktu produksi per unit dikendalikan secara optimal. Dan yang terakhir, ada tingkat inovasi produk. Di sini target kita 1 varian per tahun, realisasinya 1 varian. Terdapat penambahan varian baru yaitu lumpia varian bolognese. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, tingkat rotasi karyawan. Untuk tingkat rotasi karyawan ini target ditetapkan kisaran 0 sampai 10% dan realisasinya tercapai 0%. Hal ini menunjukkan stabilitas tenaga kerja dan komitmen karyawan dalam menjalankan operasional usahanya. Yang kedua itu jam pelatihan per karyawannya. Targetnya itu 5 jam per tahun. Dan untuk realisasinya itu telah tercapai kurang lebih 5 jam. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan praktik langsung untuk meningkatkan keterampilan produksi dan pelayanan. Yang ketiga, tingkat keterlibatan karyawan. Untuk tingkat keterlibatan karyawan, kehadiran minimalnya itu yaitu kurang lebih 95%. Untuk realisasinya mencapai 98%. Angka ini mencerminkan disiplin kerja yang tinggi serta rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas operasional hariannya. Terakhir, kapabilitas teknologi. Untuk targetnya itu kas positif dan realisasinya itu positif. Pemanfaatan teknologi dan pencatatan keuangan sederhana dan promosi digital sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kami mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Yang pertama itu fluktuasi harga bahan baku utama seperti ayam, cabai, dan minyak goreng yang berdampak langsung pada margin laba. Selain itu, persaingan usaha di pasar lokal itu cukup ketat, terutama dengan produk camilan pedas sejenis. Usaha ini juga menghadapi keterbatasan modal sehingga kapasitas produksi dan kegiatan promosinya itu belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan waktu untuk pelatihan karyawan menjadi tantangan karena fokus utama pada operasional harian dan pemahaman teknologi juga masih bersifat dasar, khususnya pada pemasaran digital dan pencatatan keuangan. Nah, sebagai solusi dan upaya perbaikannya, usaha ini melakukan diferensiasi produk melalui ciri khas rasa, variasi level pedas, dan pengembangan varian baru. Selain itu, menerapkan pengendalian biaya dengan standar resep dan porsi bahan baku yang konsisten. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemasok tetap serta mencari alternatif pemasok. Yang keempat, melakukan inovasi produk
secara bertahap untuk menyesuaikan perubahan selera konsumen. Dan terakhir, meningkatkan promosi digital melalui media sosial dan platform pesan antar. Untuk selanjutnya ada laporan laba rugi dari hasil penjualan kami, yaitu ini per November 2025 ya. Jadi penjualan di sini yang kita hasilkan sebesar Rp1.077.000 dan dikurangi HPP sebesar Rp639.777. Maka dari itu menghasilkan laba kotor sebesar Rp437.224. Dan biaya operasional di sini terkait dengan biaya listrik sebesar Rp473, ada juga biaya gas sebesar Rp12.800, ada biaya kemasan penjualan sebesar Rp19.575, dan biaya gaji sebesar Rp115.000. Maka laba bersih yang dihasilkan sebesar Rp289.375. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di sini ada kas sebesar Rp767.152 dan persediaannya sebesar Rp22.224. Maka total aset lancar di sini sebesar Rp789.375. Lalu ke hutang ini nol dan modal yang kita kumpulkan sebesar Rp500.000. Kemudian ada laba tahun berjalannya sebesar Rp289.375. Maka dihasilkan dari total hutang dan modalnya sebesar Rp789.375. Kesimpulannya di sini, berdasarkan analisis data scorecard, usaha lumpia pedas menunjukkan kinerja yang cukup baik dan memiliki prospek yang layak untuk dikembangkan sebagai UMKM kuliner. Penerapan strategi usaha yang selaras dengan 4 perspektif data scorecard tercermin dari pencapaian sebagian besar indikator kinerja utama, meskipun masih terdapat kendala seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingannya ketat. Kedepannya, inovasi produk, pengendalian biaya, dan penguatan pemasaran digital menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.